Ku berserah kepadamu Tuhan, ku bersimpuh dalam kepasrahan, segalanya di dalam hidup ini. Ampunilah salah dosa-dosaku sejak di dalam kandungan ibuku. Engkau Tuhanku Maha Pengasih, segalanya di dalam hidup ini. Ku percaya hanyalah padamu. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku. Dari kepahitan dan kesenangan, ku percaya Engkau bersamaku. Dari terang hingga gelapnya malam, ku percaya Engkau melindungiku. Dari kepahitan dan kesenangan, ku percaya Engkau bersamaku. Percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Haleluya, kekasih Tuhan, tetap ada di dalam hadirat-Nya untuk saya dan saudara menerima ketenangan dan ketentraman dari Yesus Kristus Tuhan Sang Pencipta. Kekasih Tuhan, ada suatu peristiwa yang tidak ada seorang pun mau mengalami peristiwa yang mendadak, yang mengagetkan, apalagi menurut ukuran manusia belum waktunya. Kekasih Tuhan, banyak orang yang dipanggil Tuhan dalam keadaan mendadak saat-saat ini. Tiba-tiba terkena penyakit dan bingungnya bukan main. Peristiwa ini tertulis juga, saudaraku, yang tidak dikehendaki oleh keluarga yang percaya kepada Tuhan Yahweh. Ya, di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-21 menyatakan demikian. Yesus membangkitkan anak Jairus. Ini yang saya sampaikan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Kekasih Tuhan, perjalanan Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Satu hal, karena Yesus pembuat mujizat. Yesus pemenuh pemasok kebutuhan manusia. Karena itu saudaraku, banyak yang mengikutinya, banyak yang berbondong-bondong, bahkan mengerumuninya. Untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena perkataannya itu menghidupkan. Untuk mendengarkan, dan selanjutnya pasti haruslah diperhatikan. Saya lanjutkan. Ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Ada di tengah-tengah banyak orang yang berbondong-bondong itu seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Kepala rumah ibadat ini tentunya, saudaraku, seorang imam, seorang yang biasa memimpin di dalam ibadah. Yang pada waktu itu, saudara yang kasih nama Yesus Kristus, dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita tahu pasti bahwa kepala rumah ibadat pengharapannya hanya kepada Tuhan. Hidupnya dipertaruhkan, imannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tetapi apa yang terjadi pada keluarga Jairus yang jabatannya adalah kepala rumah ibadat ini?
ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki. Kekasih Tuhan, tentunya ada banyak pertolongan pada waktu itu, yang namanya tabib, dokter, ya mungkin ya yang nggak disebutkan di sini, paranormal dan lain sebagainya, ya dari adat istiadat. Ya. Tetapi kekasih Tuhan, yang kita tahu bahwasanya Zairus ini melakukan suatu keputusan untuk bertindak, tersungkur di depan kaki Yesus. Dan apa yang dilakukan? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan ayat 23, dan memohon dengan sangat. Kalau saya dan saudara renungkan cara saya dan saudara hidup di dalam menghadapi tantangan ini, yang bukan dengan caranya Tuhan, tidakkah itu dengan sangat memohon masker supaya melindungi kita, dengan sangat mohon kepada hand sanitizer supaya melindungi tangan kita, dengan sangat pakai face shield ya supaya melindungi muka kita. Ya. Kekasih Tuhan, tetapi saya juga melihat masker itu, ya, face shield itu tidak dipakai terus. Kalau makan pasti dicopot. Nah, kalau pas dicopot pas kena gimana? Nah, tidak ada yang bisa melindungi saudara kalau nggak Tuhan saja. Makanya sekalipun Zairus ini adalah jabatannya kepala rumah ibadah, tahu tentang hukum Taurat, tahu tentang yang namanya Tuhan itu adalah penyembuh, dia memilih lebih kepada Tuhan yang adalah penyembuh. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang ada di dalam keluarganya, yaitu di sini anaknya yang dalam keadaan sakit, ya, saya baca selanjutnya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, ayat 23, dan memohon dengan sangat. Apa katanya kepada Yesus? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Nah, ini kan banyak ini yang sekarang ini ketakutan di ruang isolasi, ya, belum masuk ruang isolasi. Saya tadi pun juga hari ini aja mendoakan 3 orang, ya. Beberapa hari mendoakan saudaraku beberapa orang juga, yang saudaraku orangnya mampu, orangnya punya duit, orangnya saudara pejabat, tapi kena corona tidak memandang siapapun juga. Corona membuat saya dan saudara hanya lebih dekat kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Corona hanya membuat saya dan saudara memutuskan untuk hidup tinggal di dalam firman. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Wah, yang hampir mati itu bukan nyawanya saja. Dompet saudara sekarang ini lagi mau mati apa enggak? Lagi Senin Kemis katanya orang Jawa. Bagaimana keadaan pekerjaan saya dan saudara? Yang saya lihat memang, wah, betapa luar biasa setan memakai pandemik ini untuk membuat manusia dalam kelabakan, manusia dalam kecemasan. Yang biasanya, ya, yang kecil-kecil, pengusaha-pengusaha yang kecil jualan di SD, di SMP, sekarang sekolah diliburkan. Apa yang dimakan mereka? Para pengusaha-pengusaha kelas menengah, kekasih Tuhan, alasannya tidak bisa bayar, ya, tanggungannya, ya, penyebabnya, ya, corona yang jadi seorang penyebab. Dan itu tidak 1, 2, puluhan. Betapa sekali lagi setan mau membuat manusia melalui corona yang ada ini dengan berbagai kecemasan dan ketakutan. Saya melanjutkan. Apa katanya Zairus permohonannya kepada Tuhan Yesus? Dan memohon dengan sangat kepadanya, ayat 23, anakku perempuan sedang sakit. Apa yang sekarang ini mengalami kesakitan di dalam kehidupan saya dan saudara? Hampir mati. Apa yang membuat hampir mati? Datanglah kiranya dan letakkan tangan Yesus atasnya, supaya ia selamat dan hidup. Zairus yang menjabat sebagai kepala rumah ibadah, yang dia tahu tentang Tuhan, ia memutuskan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus saya dan saudara tetap hidup. Jika pribadi saya dan saudara, rumah tangga saya dan saudara, bisnis usaha saya dan saudara kepingin selamat dan hidup,
pada Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin sekarang dalam keadaan terkapar-kapar. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus keselamatan. Hanya Yesus yang membuat hidup. Ini ayat 23. Saudara bisa baca berulang-ulang. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan ada kehidupan. Ayat yang lain mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup. Segala sesuatu yang ada di dunia ini fana, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi firman-Nya itu menghidupkan. Kepingin mati, ya nggak usah ke Yesus, nggak usah perhatikan. Kepingin hidup, saya dan saudara dengarkan perhatian perkataan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Setiap saya dan saudara sudah menerima berkat-Nya. Yang percaya katakan